KKN di Dusun Kaliwungu. Malam saat mereka mengetuk pintu, hujan turun sangat deras malam itu. Jam di dinding balai desa menunjukkan jam 1:13. Dini hari ketika pintu rumah tua, tempat posko KKN itu diketuk, perlahan. Tok, tok, tok. Padahal semua mahasiswa sudah sepakat tidak boleh membuka pintu setelah jam 12 malam. Karena warga Dusun Kaliwungu percaya kalau yang datang malam-malam belum tentu manusia. Dan yang paling menyeramkan, malam itu mereka mendengar suara ketukan dari luar. Sementara seluruh warga kampung sedang mengungsi ke masjid akibat banjir sungai. Artinya, tidak mungkin ada siapa-siapa di luar rumah. Tahun ke-2018, 8 mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa Timur mendapat lokasi KKN di sebuah dusun terpencil bernama Kaliwungu. Dusun itu berada di lereng hutan jati dan jauh dari kota. Sinyal telepon nyaris tidak ada. Jalan menuju dusun hanya berupa tanah berbatu. Tim KKN itu terdiri dari Raka, ketua kelompok, Dimas, paling usil dan keras kepala, Sinta, pendiam dan sensitif, Mira, mudah panik, Bayu, suka merekam video, Arif religius, Nanda dan Lilis, sahabat dekat. Saat pertama datang, mereka merasa dusun itu biasa saja. Warganya ramah, anak-anak kecil sering bermain di sekitar posko. Posko mereka adalah rumah kosong milik seorang warga yang sudah lama merantau. Rumah itu tua, dindingnya kayu. Bagian belakang rumah langsung menghadap kebun bambu yang gelap. Mereka terpaksa memilih rumah itu sebagai posko karena pertimbangan budget biaya operasional selama KKN di kampung itu. Namun sejak hari pertama, beberapa warga sering terlihat aneh ketika melewati rumah itu. Seorang nenek bahkan berkata pelan kepada Raka, "Kalau malam, jangan pernah keluar sendiri ke belakang rumah." Raka mengira itu hanya mitos kampung biasa, karena mereka terbiasa akrab dengan masyarakat sekitar, dan tidak menganggap pesan itu terlalu serius. Sampai malam kejadian aneh pertama terjadi, tepat pada malam ketiga KKN. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu yang belum tidur sedang mengedit video kegiatan siang tadi. Tiba-tiba, dak, dak, dak. Suara langkah kaki terdengar dari atas genteng. Awalnya Bayu mengira kucing, tapi suara itu terlalu berat, seperti seseorang berjalan perlahan di atas atap rumah. Duk, 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 duk. Langkah itu berhenti tepat di atas kamar perempuan. Lalu, terdengar suara cekikikan pelan. Bayu membiku. Ia segera membangunkan Arif. "Rif, ada orang di atas." Arif mendengarkan suara itu. Wajahnya langsung pucat, karena suara langkah itu terdengar jelas, seperti kaki telanjang menyeret sesuatu. Mereka akhirnya membangunkan semua anggota. Namun, anehnya, saat pintu dibuka dan mereka keluar membawa senter, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak, tidak ada ranting patah. Tidak ada orang, tetapi ketika mereka masuk kembali, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Mira mulai menangis ketakutan, sedangkan Sinta hanya diam memandang langit-langit rumah, karena ia merasa ada sesuatu yang sedang merangkak tepat di atas kepalanya. Keesokan paginya, mereka menceritakan kejadian itu kepada kepala dusun. Namun lelaki tua itu justru terlihat gelisah. Ia kemudian bertanya, "Kalian ada yang ke belakang rumah?" Raka mengangguk. Dimas bahkan tertawa. "Oh iya pak, ada sumur tua, serem banget tempatnya." Mendengar itu, wajah kepala dusun berubah pucat. Ia menjelaskan bahwa sumur itu sudah lama ditutup warga. Konon dulu pernah ada perempuan yang bunuh diri di sana. Sejak saat itu, sering terdengar suara tangisan malam hari, dan warga percaya ada penunggu yang tidak suka rumah itu ditempati. Raka mulai merasa tidak nyaman. Namun Dimas malah penasaran. Malamnya, diam-diam ia mengajak Bayu merekam sumur tua itu untuk konten horor. Sekitar jam 11 malam mereka menuju belakang rumah. Hanya bermodal senter dan kamera ponsel. Kebun bambu di belakang posko terasa sangat dingin. Angin berembus pelan. Lalu mereka menemukan sumur tua itu tertutup papan kayu lapuk. Di sekelilingnya banyak bunga liar tumbuh. Bayu mulai merekam. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai Dimas bercanda, "Kalau memang ada penunggunya, keluar dong."
suasana mendadak hening. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa kecil dari dalam sumur. Hei, Bayu langsung mematikan kamera. Tubuhnya gemetar. Sedangkan Dimas masih mencoba tertawa meski wajahnya pucat. Kemudian, biar Reke, papan penutup sumur bergerak sendiri. Mereka lari tanggang lenggeng menuju posko. Dan malam itu, semua mimpi buruk dimulai. Dimas ini tipe orang yang tidak percaya hantu. Dia meyakini bahwa hantu itu adalah imajinasi manusia dan settingan daripada dukun dan YouTuber. Maka di momen KKN ini, dia mencoba membuktikan semuanya itu bohong. Dan dia mendapat balasan dari kesombongannya. Sejak kejadian di sumur itu, hari-hari KKN tak lagi sama. Gangguan makin sering terjadi. Sinta mulai sering melamun. Ia mengaku setiap malam mendengar suara perempuan menangis di belakang rumah. Mira beberapa kali melihat sosok berdiri di dapur. Beberapa teman lainnya mengalami berbagai mimpi buruk. Sedangkan Bayu mendapati rekaman videonya rusak. Namun ada satu potongan video yang membuat mereka semua ketakutan. Dalam rekaman gelap itu, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang Dimas. Padahal saat direkam, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang lebih mengerikan, mata sosok itu putih seluruhnya. Puncaknya terjadi malam Jumat. Hujan deras mengguyur dusun sejak sore. Listrik mati total. Sekitar pukul 10 malam, mereka sadar Dimas belum kembali dari warung. Padahal jarak warung hanya 5 menit dari posko. Raka dan Bayu segera mencarinya. Namun dusun sudah sangat sepi, kabut turun tebal. Saat melewati kebun bambu, mereka mendengar suara Dimas. Tolong, suaranya lirih. Seperti dari kejauhan, mereka mengikuti suara itu sampai ke belakang posko. Dan di sanalah mereka melihat Dimas berdiri di dekat sumur tua. Tubuhnya diam menghadap sumur. Bajunya basah kuyup. Mas? Raka menarik bahunya. Namun Dimas perlahan menoleh dengan mata kosong, lalu berkata pelan. Dea belang, ada yang harus ikut tinggal di sini. Mendadak tubuh Dimas kejang hebat. Ia berteriak seperti suara perempuan, dan hujan malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Setelah Dimas dibawa masuk, keadaan menjadi kacau. Ia terus meracau, kadang tertawa, kadang menangis, kadang memanggil nama seseorang yang tidak mereka kenal. Sekitar jam 1 malam, pintu rumah diketuk. Tok, tok, tok. Semua membeku, karena seluruh warga sedang berada di masjid akibat banjir. Tidak mungkin ada tamu. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara perempuan. Bukakan pintunya, Mira histeris. Sinta menutup telinganya sambil menangis. Sedangkan Arif mulai membaca ayat suci dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara ketukan berpindah ke jendela. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu sedang mengelilingi rumah. Kemudian, dari dapur terdengar suara piring jatuh bersamaan. Preng! Lampu minyak padam sendiri, dan dalam gelap, mereka mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah. Padahal, tidak ada seorang pun membuka pintu. Keesokan harinya, mahasiswa KKN itu menceritakan keadaan yang dialami mereka. Mereka mendesak kebenaran di tempat poskonya itu. Kepala dusun pun akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda ditemukan meninggal di sumur belakang rumah itu. Konon ia mengalami depresi setelah ditinggal tunangannya. Namun sebagian warga percaya, ia sebenarnya menjadi korban ilmu hitam sejak kematiannya. Rumah itu kosong bertahun-tahun. Banyak orang mendengar tangisan, langkah di atap, dan suara ketukan pintu malam hari. Beberapa warga bahkan pernah kerasukan setelah mengganggu sumur tua tersebut. Dan yang paling menyeramkan, sosok itu sering mencari pengganti. Mendengar cerita kebenaran dari kepala dusun itu, mahasiswa KKN itu kaget dan cemas ketakutan. Mereka tidak percaya harus mengalami teror ini. Dan mereka juga protes kepada kepala dusun, mengapa tidak cerita dari awal. Antara kewajiban KKN dan isi hati bergejolak bersamaan. Para mahasiswa itu melaporkan kejadian yang dialami mereka kepada dosen penanggung jawab mereka. Setelah diskusi panjang dengan kepala dusun, mereka pindah posko untuk menghindari kejadian yang sama. Tetapi, meskipun mereka pindah posko, beberapa hari selanjutnya,
mereka masih mengalami teror gangguan. Gangguan itu semakin intens dan sering, sehingga mereka sudah tidak lagi fokus dengan kegiatan KKN di kampung itu. Karena keadaan semakin buruk, warga memanggil seorang kiai sepuh dari desa sebelah untuk menolong mahasiswa KKN tersebut. Setelah memilih hari yang tepat, kiai dan beberapa orang datang ke posko pertama yang menjadi sebab teror terjadi. Malam itu hujan kembali turun. Kiai tersebut masuk ke rumah sambil membawa air doa. Saat melihat Dimas, wajah beliau langsung serius. Beliau berkata, yang mengikutinya tidak sendiri. Semua langsung merinding. Kegiatan ruqyah dan membaca doa pun dimulai. Dimas kembali mengamuk hebat. Suara perempuan keluar dari mulutnya. Ia tertawa keras sambil menangis. Lalu tiba-tiba menunjuk sumur di belakang rumah. Dia marah karena tempatnya dibuka. Angin malam mendadak sangat kencang. Pintu rumah terbuka sendiri, dan dari arah belakang rumah terdengar suara perempuan menjerit panjang. Suara itu menggema sampai ke kebun bambu. Beberapa warga ketakutan dan lari keluar. Namun sang kiai terus membaca doa hingga akhirnya Dimas pingsan. Malam perlahan kembali sunyi dan hening seketika. Keesokan harinya telah disepakati bersama. Kepala dusun, kiai, dan warga bekerja sama membersihkan rumah tua itu. Pohon bambu ditebang, rumput alang-alang dipotong, segala sudut tempat dibersihkan. Sedangkan kiai itu fokus untuk melanjutkan membacakan ruqyah setiap sudut tempat itu. Lalu terakhir meruqyah sumur tua itu dan membersihkannya dari energi negatif. Kegiatan pembersihan tempat itu ditutup dengan kirim doa dan makan bersama. Berharap jiwa yang terjebak di sana kembali tenang dan energi negatif segera menghilang. Tempat itu pun terlihat bersih dan dipasang beberapa penerangan lampu agar tidak terkesan angker lagi. Program KKN selesai lebih cepat dari jadwal. Mereka semua pulang dengan trauma. Dimas berubah jadi pendiam. Bayu berhenti membuat konten horor. Sedangkan Sinta mengaku masih sering mimpi didatangi perempuan berambut panjang. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapat kabar mengejutkan. Rumah tua itu akhirnya dibongkar dan dibersihkan warga atas izin pemilik. Dan sumur tua di belakangnya ditutup permanen dengan cor semen, meninggalkan lubang kecil untuk keluar masuk udara. Kabar tentang mahasiswa diteror makhluk halus itu tersebar cepat di antara para dosen dan teman kampus. Cerita itu sebagai pelajaran bagi siapapun mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan KKN dimanapun tempatnya harus saling jaga, terutama menjaga adab, adat dan etika mahasiswa. Pesan itu yang terus ditekankan oleh para dosen di setiap tahun berikutnya. Namun, sampai sekarang, warga dusun Kaliwungu masih percaya jika malam terlalu sunyi, kadang terdengar suara ketukan dari arah bekas rumah itu. Tok, tok, tok. Seolah masih ada seseorang yang ingin masuk. Anak-anak mereka dilarang bermain di sekitaran tempat kejadian itu. Dan warga sendiri tidak berani sendiri mendekati tempat itu.